Assalamualaikum, selamat datang di channel Indo in SG. Dalam video kali ini aku mau bahas tentang biaya hidup tinggal di Singapura, terutama untuk kamu yang mau bawa keluarga. Karena tentunya pengeluaran atau biaya hidup yang single dan yang keluarga pasti berbeda dong. Apalagi kalau kamu punya anak, kamu harus mikirin biaya sekolah dan biaya plus-plus lainnya. Oleh karena itu, untuk kamu yang cari informasi tentang ini, terus pantengin video aku ya. Bukan rahasia umum lagi kalau tinggal di Singapura itu serba mahal. Berikut surveinya. Singapura sekarang ada di urutan kedua dari 12 negara Asia yang merupakan termahal biaya hidupnya. Kemudian kalau dari peringkat dunia, dia sekarang ada di urutan ke-7 dari 76 negara. Makanya nggak heran sebenarnya orang-orang sini penghasilannya besar karena biaya hidupnya juga besar. Terus gimana dong kalau kita foreigner dan mau bawa keluarga kita ke sini? Gimana caranya supaya bisa hemat? Terus tonton videonya ya dari awal sampai akhir. Biaya pertama yang mau aku bahas adalah tentang biaya tempat tinggal di Singapura. Kalau kamu rencananya satu keluarga memang mau tinggal lama di Singapura dan kalau ada rezekinya juga ya, kamu bisa mempertimbangkan untuk beli properti di Singapura. Karena seringnya nih misalnya kamu ambil cicilan yang 20 tahun untuk beli apartemen. Bisa jadi harga belinya itu lebih murah dari harga sewa kamu per tahun. Nah, tapi sayangnya kalau kamu statusnya sebagai foreigner, kamu cuma bisa beli tipe kondo aja yang biasanya harganya lebih mahal. Dan lagi juga kamu harus bayar extra tax sebesar 20%. Lain ceritanya kalau kamu sudah menjadi permanent resident. Makanya orang-orang yang memang rencananya akan tinggal lama, mereka memilih menjadi permanent resident dulu sebelum untuk membeli properti. Nah, sekarang kita ngomongin untuk yang sewa ya. Kalau misalnya kamu mau sewa tempat tinggal di Singapura, kamu bisa pilih 3 tipe. Mau rumah yang landed house atau apartemen HDB atau apartemen kondo. Nah, kalau misalnya kamu mau sewa landed house, di sini mahal banget ya. Untuk yang 3 kamar aja itu di atas 6.000 SGD lah per bulannya. Kalau dirupiahin mungkin sekitar 64 juta rupiah ya, itu untuk per bulan. Tapi kalau misalnya kamu ada budget ya dari kantor kamu mau bayarin ya boleh-boleh aja lah ya untuk tinggal di landed house. Tapi kalau misalnya kamu mau pilih apartemen, kamu bisa pilih 2 tipe, apartemen kondo atau HDB. Bedanya apa? HDB itu apartemen yang dimiliki oleh pemerintah, sedangkan apartemen kondo itu dimiliki oleh swasta. Nah, bedanya lagi juga dari segi biaya perawatannya. Karena HDB itu dimiliki oleh pemerintah, jadi biaya perawatan seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Tapi HDB ini boleh dimiliki untuk permanent resident dan citizen aja. Kalau apartemen kondo, biaya perawatannya itu dari manajemen apartemennya, sehingga kalau kamu tinggal di kondo ada biaya maintenance untuk apartemennya biasanya sudah termasuk dalam rent kamu per bulannya. Kemudian juga biasanya kalau kamu tinggal di kondo itu fasilitasnya lebih lengkap daripada yang di HDB. Kalau di kondo, fasilitasnya itu ada swimming pool, barbecue pit, gym, dan playground di dalamnya. Jadi kamu nggak perlu repot-repot lagi untuk keluar dari komplek apartemen. Tapi ada juga beberapa kondo yang hanya punya swimming pool aja. Biasanya untuk kondo yang jumlah unit apartemennya sedikit. Kalau di HDB ada fasilitasnya mungkin hanya terbatas playground aja ya. Jadi biasanya di setiap perumahan HDB itu ada playgroundnya. Kalau kamu mau berenang, kamu harus misalnya datang ke dekat-dekat daerah community center kayak yang misalnya daerah Bedok itu mereka punya center yang besar banget. Ada swimming poolnya, terus ada tennis court, ada gym, ada library, bahkan ada playgroundnya juga di dalamnya. Jadi lengkap banget di Heartbeat Bedok sana. Nah, untuk lihat harga sewa apartemen di Singapura, kamu bisa lihat di website 99.co, iProperty, Property Guru, dan website lainnya. Tapi biasanya aku pakai propertyguru.sg. Nah, kayak gini bentuk websitenya. Nah, ini webnya, kamu bisa cek di sini, tapi kita ceknya untuk yang sewa aja ya, untuk yang rent. Nah, terus bedroomnya kita pilih yang 2 kamar ya, untuk kasus 2 kamar aja dulu. Terus langsung search by location, misalnya search by MRT dulu kalau kamu masih bingung untuk daerahnya. Misalnya kerja kamu di downtown nih, downtown itu kan daerah sentral. Nah, kamu jangan cari yang daerah sentral karena biasanya unit apartemen di daerah sana itu mahal. Jadi kamu cari aja yang agak-agak ke pinggir nih, jalur hijau. Misalnya taruh Aljunied ya. Kita cari di daerah Aljunied. Untuk 2 kamar, harganya berapa? Nah, ini 2.400, ada yang 2.900, ada yang 2.300.
Wow, bahkan ada yang 4.000 juga. Nah, ini kayaknya sih banyaknya kondo. Biasanya kalau kamu cari HDB itu harganya lebih kurang lagi dari itu. Nanti kamu tinggal pilih aja residensialnya kamu mau tipe apa, HDB, kondo atau landed yang ini nih di sini ya. Itu harga sewa per bulan ya, jangan sedih. Ada trik-triknya loh biar hemat. Tips ke-1, harga sewa apartemen juga tergantung lokasi. Biasanya semakin dekat MRT semakin mahal. Nah, kamu cari apartemennya jangan yang dekat MRT atau pusat kota. Kamu berkorban lah ya untuk jalan lebih jauh, jalan ke bus stop atau ke MRT yang kamu tuju. Kedua, kalau jumlah keluarga kamu sedikit, misal baru suami istri, kamu bisa sewa room aja. Misalnya sewa master room yang ada kamar mandi di dalamnya. Atau misalnya anak baru 1 dan masih baby atau balita, gak butuh ruang banyak, kamu bisa sewa yang 1 kamar dulu aja atau yang tipe-tipe studio kayak gitu. Jadi biaya sewa per bulan kamu juga bisa lebih kurang lagi. Kecuali kalau kamu emang punya budget lebih ya, cari aja yang nyaman menurut keluarga kamu. Yang ketiga, tips ibu-ibu nih, jangan lupa nawar. Siapa tahu bisa lebih murah dari harga sewa yang di iklan. Nah, nawarnya gimana? Ya nawar tipis-tipis aja sih, minta turun harga sewa 100 sampai 200. Siapa tahu landlordnya mau. Nah, kalau misalnya nggak bisa ditawar juga, kamu bisa minta fasilitas yang belum ada di apartemen kamu, kayak misalnya microwave, TV, dan lain-lain. Nah, tips yang keempat, di sini biasanya tiap kontrak sewa itu ada agent fee. Nah, kamu bisa minta landlord kamu untuk bayar agent fee itu. Itu dia tips-tips tadi seputar tentang biaya tempat tinggal. Biaya utilitas. Nah, sekarang kita ngomongin untuk biaya listrik, air, dan sampah dulu ya. Nah, kalau di sini biaya air, listrik, sampah itu tagihannya disatukan, tidak seperti di Indonesia yang terpisah-pisah. Misalnya untuk listrik ke PLN, untuk air ke PDAM. Nah, di sini semua ketiga tagihan itu disatukan di satu perusahaan. Jadi setiap bulannya kamu tinggal bayar ke perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang kita bahas lagi adalah tentang biaya air minum. Di sini air minumnya itu kita bisa langsung minum dari tap ya. Jadi nggak ada namanya biaya untuk galon. Sekarang ngomongin biaya listrik. Nah, biaya pemakaian listrik yang terbesar itu pasti dari air conditioning. Karena Singapura itu panas banget kan, kita pasti pakai AC. Jadi sebenarnya biaya listriknya tergantung pemakaian AC dan lain-lain di rumah kamu. Tapi semakin banyak dan semakin sering kamu menggunakan AC, biasanya listriknya juga semakin tinggi. Mungkin satu rumah biasanya ya sekitar 70 sampai 200 lah ya, tergantung pemakaian listrik kamu. Nah, terus juga kalau di sini AC itu harus servis ya untuk bersihin filternya. Landlord kamu minta itu. Dan itu harus pakai tenaga profesional, nggak bisa kamu bersihin sendiri karena biasanya nanti di akhir kontrak itu si landlord periksa resip AC kamu yang tiap per 3 bulan itu kamu harus bersihkan. Biaya telepon dan internet. Nah, kalau untuk biaya telepon, kita ngomonginnya bukan yang telepon fixed line ya, tapi untuk mobile phone aja. Biasanya per bulannya sekitar 20 sampai 25 SGD untuk dapat sekitar 15 GB sampai 30 GB. Dan untuk biaya internet yang di rumah pakai modem itu biasanya di sini udah dapet yang kelas fiber, dan kalau kamu mau pasang internet pun cuma prosesnya sehari aja, jadi cepet banget. Dan keuntungannya juga adalah sangat murah. Di sini bisa dapat 1 GB itu harganya sekitar 20 SGD per bulannya. Biaya utilitas yang terakhir yaitu biaya gas. Nah, ini sebenarnya tergantung tipe apartemen kamu ya, apa pakai kompor listrik atau kompor gas. Biasanya kalau pakai kompor listrik itu nanti masuknya ke electricity billing per bulannya. Tapi kalau kamu pakai gas itu nanti pengeluarannya beda lagi, dan biasanya nggak tiap bulan, tergantung pemakaian keluarga kamu. Mungkin bisa ganti sekitar 2 sampai 3 bulan kalau kamu sering pakainya. Nah, untuk gas sendiri itu biasanya di sini orang-orang pakai tabung yang besar yang kayak di Indonesia itu loh, yang ukuran 12,7 kilo. Itu biasanya sekisaran harganya 35 sampai 40 SGD. Dan untuk belinya kamu bisa lewat aplikasi atau lewat telepon ke perusahaan gasnya. Nah, itu dia tadi biaya utilitas yang bisa aku kasih gambarannya. Kita masuk ke biaya lainnya.
Sekarang kita ngomongin tentang biaya makan dan kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya ini tergantung tiap keluarga, pasti jumlah pengeluaran per bulannya berbeda-beda, tergantung jumlah anggota keluarganya ada berapa. Nah, kalau di Singapura kamu bisa belanja, ada dua pilihan, sama lah seperti di Indonesia. Kamu bisa datang ke supermarket atau ke pasar tradisional. Nah, kalau keluarga kamu mau hemat, belanja di pasar tradisional jauh lebih murah. Seperti untuk beli daging-dagingan kayak daging, sapi, kambing, ayam, dan ikan. Misalnya sebagai salah satu contoh aja, kalau kamu beli daging sapi 1 kilo itu harganya di pasar bisa 12 SGD. Sedangkan kalau di supermarket bisa 14-15 SGD. Beda 2-3 dolar sih, tapi kalau kamu beli banyak dan macem-macem pasti jadi jauh lebih hemat kan? Sedangkan untuk roti, jam, susu, snack anak-anak kayak gitu kamu bisa datang ke Fair Price atau Giant. Atau mau yang lebih hemat lagi, kamu bisa belanja di minimarket namanya Value Dollar. Di sana biasanya barang-barang seperti snack anak, alat-alat kebersihan dan kebutuhan sehari-hari lebih murah. Dan Value Dollar ini lokasinya ada banyak banget, kamu bisa cek di daerah terdekat tempat tinggal kamu. Nah, kalau ngomongin makan di luar, itu memang di Singapura kalau kamu makannya di restoran yang fancy itu bisa mahal banget ya. Tapi di sini pun banyak kok tempat-tempat yang murah dan enak kayak di hawker center. Di sini kamu bisa beli harga makanan satu porsinya sekitar 4-7 dolar dan itu pun porsinya biasanya besar-besar. Jadi ya lumayan banget lah buat alternatif kalau kamu pengen makan di luar yang hemat. Tapi kalau misalnya kamu pengen makan yang fancy gitu di restoran yang lumayan bagus tempatnya, itu biasanya satu porsi mungkin sekitar 40-60 SGD. Sebenarnya tergantung restorannya sih. Kalau misalnya restoran fast food ya sebenarnya mirip-mirip lah harganya kayak di Indonesia. Biaya transportasi. Di Singapura, public transportation-nya itu udah nyaman banget dan rata-rata ber-AC. Kamu bisa pakai bus, MRT, atau LRT. Dan di sini ketersediaannya pun banyak banget. Misalnya nih, kamu mau tunggu bus juga paling lama mungkin 10-15 menit. Apalagi kalau kamu sudah tahu jadwalnya, misalnya kamu punya aplikasi untuk busnya itu, kamu malah nggak perlu nunggu sama sekali karena sudah tahu jadwalnya. Selain nyaman, pakai public transport ini juga super murah dibandingkan taksi dan mobil pribadi di sini. Misalnya sekali jalan itu cuma 92 sen aja untuk jarak dekat. Paling mahal ya paling 2 dolar untuk jarak lebih dari 20 kilometer. Dan bayarnya itu dihitungnya sekali walaupun perlu ganti bus dan MRT. Kalau dihitung kalian sekeluarga rata-rata misalnya sehari 2 kali perjalanan, 25 hari sebulan untuk 2 orang, mungkin biaya transportasi ini sekitar 100 SGD. Nah, gimana kalau taksi? Kalau memang harus pakai taksi, sekali jalan biasanya habis 15-20 SGD. Jadi budget ini sangat tergantung seberapa sering kalian pakai taksi. Mungkin 100 atau sampai 1000 kalau kamu kemana-mana selalu pakai taksi. Nah, kalau mobil pribadi di sini buat nembusnya aja awalnya itu sudah 100.000 SGD untuk dipakai 5 tahun aja. Kalau mau 1 tahun 20.000 SGD atau sekitar 1.500 sampai 2.000 SGD sebulan. Belum lagi termasuk bensin. Mahal banget ya. Biaya sekolah. Nah, ini penting nih untuk kamu yang punya anak dan mau bawa anaknya untuk sekolah di Singapura. Tapi kebetulan karena aku muslim, jadi aku carinya sekolah-sekolah muslim dan tentunya terbatas ya di sini sekolah muslimnya. Kemudian juga anak aku umurnya masih 4 tahun, jadi N2. Jadi aku taunya kisaran harga-harga untuk yang nursery ya. Untuk nursery dan kindergarten itu biaya sekolah per bulannya sekitar 200-400 SGD. Itu untuk sekolah yang privat dan sekolah-sekolah yang tersedia di masjid ya, untuk sekolah Islam. Sedangkan biaya awal masuknya sekitar 700-2000 SGD untuk material sekolah, field trip, snack, dan insurance yang dibayarkannya itu per tahun. Dan di sini juga nggak ada biaya untuk gedung kayak di Indonesia ya. Kemudian untuk lama belajarnya bervariasi dari 3 sampai 4 jam untuk nursery dan kindergarten. Sedangkan untuk biaya nursery ke atas mungkin kamu bisa lihat di website ini. Ini biaya primary, secondary, dan pre-university. Di sini ada perbedaan biaya untuk yang citizen, PR, dan foreigner. Tentu aja buat citizen lebih murah biayanya, bahkan sampai gratis. Tapi ini untuk sekolah publik ya, kalau mau yang private biasanya biayanya lebih mahal lagi. Go! Nah, ini dia anak aku yang umurnya mau 4 tahun, sudah bangun dari tidurnya.
Jadi sekian aja video kali ini tentang biaya hidup tinggal di Singapura. Untuk terutama untuk kamu yang mau bawa keluarga, mudah-mudahan bermanfaat ya videonya, supaya kamu punya gambaran berapa budget yang kamu harus persiapkan untuk bisa bawa keluarga kamu ke sini. Mungkin itu aja. Kalau kamu suka videonya, di like atau boleh komen, atau mau tanya-tanya tentang Singapura sama kita, boleh DM ke message aku. Terus itu aja ya Irsyad. Iya, subscribe juga ya Irsyad ya kalau suka videonya. Oke, bye. Assalamualaikum. Bisa suka videonya. Iya.